Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat malam. Puji Tuhan, kita boleh ada bersama, boleh berkumpul dalam ibadah malam Getsemani pada malam hari ini. Malam hari ini kita memperingati karya Kristus, dimulai di Taman Getsemani, mulai kesengsaraan untuk menebus, menghapus dosa kita. Jemaat Tuhan, kita mengambil saat teduh sejenak, bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Puji Tuhan, karya Kristus di kayu salib menanggung dosa kita semua. Pujian kita menyatakan haleluya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapakku datang menyembahmu. Ajaib perbuatan-Mu ya Tuhan, ajaib sungguh perkasa kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami menyanyi haleluya, haleluya. Bapa
Allah dalam kehidupan kita. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami bersyukur kepadamu atas karya-Mu yang besar nyata dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini kami boleh memperingati kesengsaraan dan awal penderitaan-Mu di Taman Getsemani. Kiranya melalui peristiwa ini ya Tuhan, kami boleh memperingatinya, memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk senantiasa berharap padamu dan menyerahkan diri kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dalam penyembahan dari saat ini sehingga boleh selesai dengan baik. Biarlah segala sesuatu yang akan kami lakukan ya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Yesus mencurahkan darahnya bagi saya dan saudara untuk menghapus dosa kita semua yang percaya kepadanya. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 28, Yesus mencurahkan darahnya. Pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Saya membawa kita membacanya silih berganti. Saya ayat yang ke-39, nanti Bapak Ibu Saudara dan Singer membaca ayat yang ke-40, demikian sampai ayat 46. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. 1, 2, 3.
Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan." Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan. Sebagaimana dosa kita diampuni oleh Tuhan, Dia membuang dosa kita jauh ke dalam tebing laut. Bahkan sejauh timur dari barat, Dia melemparkan dosa kita. Sejauh timur dari barat.
Selamat malam, Shalom. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita dalam ibadah Malam Getsemani, kita bersyukur untuk kesempatan membaca firman dan juga merenungkan kebenarannya, sehingga ketika kita menjalani hari-hari di dalam masa kita merayakan Paskah, hati kita, jiwa kita dapat kekuatan untuk mengenal Tuhan lebih baik, hidup sesuai kehendak-Nya, dan menjadi saksi kebangkitan. Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada malam hari ini, ketika kami bersama-sama membaca firman-Mu tentang kisah di Getsemani. Kiranya jiwa kami dapat keteduhan, sehingga meski banyak persoalan-persoalan kehidupan, serangan-serangan yang berat terhadap pikiran, hati, jiwa kami, bahkan kehidupan rohani kami, di dalam firman-Mu kami dapat kemenangan dan kesediaan yang besar untuk mengikuti kehendak-Mu lebih daripada keinginan manusiawi kami semata. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-Nya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-murid-Nya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu Ia kembali kepada murid-murid-Nya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu Ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika Ia kembali pula, Ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu Ia datang kepada murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak Ibu Saudara, malam ini adalah malam ibadah khusus di mana kita mengenang kembali kisah Yesus di Taman Getsemani. Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai kepada Yesus berkurban di kayu salib yang akan kita rayakan besok, ada proses panjang yang jikalau kita membaca kisah ini secara kronologis, maka kita akan menemukan begitu banyak kebenaran sehubungan dengan mengapa Yesus datang ke dalam dunia, dan kepastian bahwa di dalam pengorbanannya ada jalan keselamatan bagi kita manusia berdosa. Bapak Ibu Saudara, kisah yang kita baca tadi ini terjadi
pada saat malam Paskah, di mana orang Israel, orang Yahudi biasanya berkumpul untuk merayakan malam Paskah, di mana ada perjamuan yang diselenggarakan bersama baik dalam keluarga, bahkan juga dalam beberapa komunitas. Nah, Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi pada hari Kamis malam, di mana Tuhan Yesus merayakan Paskah bersama para murid. Pada malam itu juga Bapak Ibu, Yesus menetapkan mengenai perjamuan. Kalau kita membaca kisah Matius 26, ayat 26 sampai 29, di sana Yesus menetapkan bahwa untuk mengingat akan Dia, bahwa setiap kali para murid dan para pengikutnya makan dan minum dari perjamuan Tuhan, nanti mereka mengingat tentang siapa inti utama dari simbolika di dalam perjamuan kudus tersebut. Bapak Ibu, pada malam itu juga ketika mereka makan perjamuan, Alkitab mencatat dalam Lukas pasal 22 ayat 24 bahwa para murid berdebat. Mereka mulai meributkan siapa yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus menunjukkan jalan yang berbeda, bahwa hal yang paling indah, hal yang paling tinggi justru adalah di dalam melayani. Kita juga tahu bahwa dalam Matius 26 ayat 30 sampai 35, di mereka juga berkumpul dan menyanyikan lagu-lagu pujian. Dan kita membaca kisah Bapak Ibu bagaimana Petrus berjanji bahwa dia siap makan mati sekalipun. Meskipun di dalam janjinya itu Yesus sudah menyatakan bahwa engkau nanti akan menyangkal aku. Bapak Ibu, di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46, kita juga kalau membaca terus kisah ini, kita tahu Yesus kemudian mengajak 3 orang murid untuk berdoa. Siapa mereka? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Pada saat mereka ada di tempat itu dikatakan, Yesus merasa sedih dan gentar. Dia berkata, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tetapi kita tahu kisah itu Bapak Ibu, bagaimana dalam doa Yesus, Ia mengucapkan 3 kalimat yang sama. Dan ternyata para murid mereka tertidur. Nah Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini secara khusus, kita akan melihat apa yang sebenarnya ingin disingkapkan kepada kita dalam kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kita akan melihat Bapak Ibu 3 pernyataan penting yang Yesus ucapkan di Taman Getsemani. Pernyataan yang pertama Bapak Ibu di dalam ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak Ibu Saudara, istilah sedih dan gentar adalah kata yang paling kuat dari 3 kata Yunani dalam Perjanjian Baru untuk menjelaskan kondisi depresi. Kalau kita membandingkan Bapak Ibu dalam ayat yang ke-37 firman Tuhan berkata, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Pertanyaannya adalah mengapa Yesus sedih dan gentar? Mengapa Yesus merasa sedih gentar seperti mau mati? Seringkali kita melihat bagian ini Bapak Ibu dan berpikir mengapa Yesus sedemikian lemah? Kita melihat Yesus seperti seorang pribadi yang seperti kita juga sering ketakutan atau ketika menghadapi masalah seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa Alkitab menunjukkan bahwa Yesus benar-benar adalah pribadi anak. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa ada Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 3 tapi tetap 1. Apa artinya? Yesus adalah pribadi anak yang menjadi manusia. Dia benar-benar adalah Allah dan juga benar-benar menjadi manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus sedih dan gentar, memang kita secara cepat bisa berkata, oh itu karena dia juga adalah manusia.
Tetapi Bapak Ibu, ada perbedaan besar antara kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, kesedihan kita, kegentaran kita dengan apa yang Yesus alami. Bapak Ibu Saudara, waktu Allah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, pribadi anak di surga yang menjadi manusia di bumi, maka hal yang membedakan dia dengan manusia kita adalah bahwa Yesus suci dan tidak berdosa. Kalau kita membaca Ibrani pasal 4 ayat 14 dikatakan demikian. Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi ia adalah manusia yang suci, yang akan mati menanggung dosa seluruh dunia. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25 berkata demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah menjadi sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi Bapak Ibu, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia sebagai pribadi manusia yang suci. Dia akan mati menanggung dosa seluruh dunia. Jadi hatinya sedih dan gentar. Jadi hati Yesus sedih dan gentar, seperti mau mati rasanya, bukan karena hal-hal yang diharapkannya tidak tercapai. Bukan juga takut mati. Tetapi sepenuhnya berhubungan dengan kesuciannya, berhadapan dengan dosa seluruh manusia, yang 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu, besok dia akan mati di salib. Pribadi suci, tanggung dosa seluruh dunia. Kalau kita mengatakan Yesus sedih dan gentar, seperti mau mati rasanya, bahwa ketakutan ini muncul oleh karena takut mati, kita salah Bapak Ibu. Yesus datang memang untuk mati. Dia tidak takut mati. Sedih dan gentar ini oleh karena pribadinya yang suci akan tanggung dosa seluruh dunia besok. Jadi Bapak Ibu, pengertian yang salah itu membawa kita kepada tindakan yang tidak benar. Kita seolah-olah melihat Yesus tidak berdaya di dalam bagian itu. Padahal kita harus menyadari Bapak Ibu, justru memang dia datang untuk mati. Jadi ketakutannya, sedih dan gentar, itu oleh karena dia harus menanggung dosa seluruh dunia. Bapak Ibu, kita orang berdosa. Kalau difitnah, kita gelisahnya luar biasa bukan? Sampai gak bisa tidur ya. Mungkin malam-malam terbangun. Kita membayangkan orang yang ngomongin kita. Di dalam hati kita bilang, wah kurang ajar ini orang ya. Menuduh saya tidak salah begitu. Kita sampai mau membela diri, merencanakan, wah nanti gimana saya harus ketemu orang itu ya. Mau membela diri mati-matian, kita gelisah Bapak Ibu. Kalau dituduh bersalah. Kita orang berdosa saja, kalau difitnah, dituduhkan hal-hal yang mungkin 90% mungkin benar ya. Ada 10% kesalahan kita masih gelisah Bapak Ibu. Tidak rela kita ya. Kita tidak rela untuk menanggung sesuatu yang bukan merupakan kesalahan kita. Kita gelisah. Jadi kalau pribadi Allah menjadi manusia, Yesus Kristus suci tanpa dosa, besok harus tanggung dosa seluruh dunia. Lalu di Taman Getsemani Bapak Ibu, wah dia gembira, happy begitu. Ayo murid-murid, ayo kumpul semua. Ayo kita nyanyi-nyanyi, happy-happy. Memang besok saya mati, tanggung dosa seluruh dunia.
tapi tenang aja, nanti saya hidup lagi. Bapak Ibu, ini sesuatu yang justru aneh. Justru pada waktu Yesus sedih dan gentar di Taman Getsemani, ini menggambarkan betapa ia pribadi yang suci, yang memang tidak layak Bapak Ibu, sepenuhnya tidak selayaknya, tidak seharusnya mati menanggung dosa kita. Jadi pribadi suci tanpa dosa harus tanggung dosa seluruh dunia. Tidak ada reaksi Bapak Ibu, respon yang lebih sesuai daripada ini. Sedih, gentar. Bapak Ibu Saudara, pergumulan apa yang berat di dalam hidupmu yang bisa membuat engkau sedih dan gentar? Engkau jangan lupa, pergumulan terbesar adalah menyangkut dosa. Dan Yesus Bapak Ibu sudah sedih dan gentar menanggung itu di Taman Getsemani dalam pergumulan. Besok akan mati tanggung dosa seluruh dunia. Seberat-beratnya pergumulan manusia Bapak Ibu, tidak ada pergumulan lebih besar dalam menghadapi dosa. Hal ini sudah diselesaikan, dikerjakan oleh Yesus. Dan nanti Bapak Ibu dalam rangkaian Paskah ini kita tahu bahwa memang pada waktu kita menerima Yesus, pengorbanan Yesus menjadi bagian kita. Di sana sudah ada penyelesaian total untuk persoalan dosa. Ketika kita melihat pernyataan Yesus di sini Bapak Ibu, bagaimana ia sedih dan gentar, kita harus tahu ia mengalami ini untuk engkau dan saya. Pergumulan terbesar dia sudah tanggung. Ia adalah imam besar kita yang mengerti situasi kita. Dan dia sudah tanggung bagian terberatnya yang memang engkau dan saya tidak bisa hadapi. Yang kedua, pernyataan kedua di dalam di Getsemani adalah kalimat doa Yesus yang ia ucapkan 3 kali. Dia berkata demikian, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan takut kepada kematian atau menghindari kematian. Karena justru ia datang untuk itu. Tetapi ia menyatakan bahwa menanggung dosa seluruh dunia bukanlah sesuatu yang murahan dan gampang. Kesuciannya membuat ia sangat menderita karena harus menanggung dosa dunia. Tetapi kebesaran kasihnya kepada kita, kepada manusia yang berdosa, membuat ia rela mati di kayu salib. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika kita melihat apa yang Yesus katakan, kerelaan untuk tunduk dan melakukan kehendak Bapa adalah pilihan yang terbaik juga bagi hidup kita. Beberapa kondisi Bapak Ibu mungkin kita tidak bisa memilih. Kadang-kadang situasi bisa menjadi buruk di luar dugaan. Kita juga sudah berdoa. Kita sudah merencanakan banyak hal dengan baik. Tapi seringkali Bapak Ibu kita menghadapi situasi yang kita tahu memang di luar kendali. Kita mungkin menjadi panik. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kesediaan untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan, kehendak Bapa itu jauh lebih baik, jauh lebih indah. Kehendak kita ditundukkan di bawah kehendak Bapa. Yang ketiga Bapak Ibu, dalam ayat 40, Yesus berkata dalam ayat yang ke-40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu, pernyataan Yesus yang ketiga, dia menyatakan kepada kita bahwa meskipun roh kita, bagian spiritual kita ingin taat, penurut, tunduk kepada kehendak Bapa. Bahwa kita sepanjang waktu Bapak Ibu kita ada kesadaran rohani. Setiap kali ada pilihan, waduh ini saya buat atau enggak ya? Ini pilihannya ini atau enggak? Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, di mana Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita Bapak Ibu. Roh Kudus pimpin kita. Seringkali pilihan untuk taat ini menjadi semakin berat
Oleh karena apa? Firman Tuhan berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Untuk bisa menang atas kedagingan kita Bapak Ibu, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Engkau mau taat? Itu baik. Engkau mau hidup untuk Tuhan Yesus yang sudah selamatkan engkau? Itu baik. Engkau ada tekad rohani, engkau ada semangat rohani, itu bagus. Tetapi kalau engkau tidak menindaklanjutinya dengan doa dan firman secara teratur, maka tekad, niat, rencana-rencanamu, harapan-harapanmu itu satu perubahan hidup yang semakin hari semakin maju secara rohani. Tidak ada kesanggupan untuk bisa mengalami kemenangan lepas kemenangan. Yesus sudah menunjukkan jalannya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Kan itu Bapak Ibu, kita dapat menyimpulkan di Taman Getsemani inilah kita melihat bagaimana Allah yang murka terhadap dosa, tetapi yang mengasihi manusia. Dan ini hanya bisa diselesaikan oleh apa? Oleh karya Allah sendiri. Karena dosa tidak dapat diselesaikan melalui cara manusia. Karena harus ada pengorbanan yang suci, ganti yang tak suci. Di semua hidup suku bangsa di dunia Bapak Ibu, ada pengertian bahwa jikalau terjadi satu pelanggaran moral di tengah masyarakat, selalu ada yang mereka sebut sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Manusia kemudian membuat upacara-upacara ritual, pengorbanan binatang. Dalam berbagai agama di dunia ini Bapak Ibu, kita tahu konsep ini dinyatakan melalui apa? Nampak di dalam adanya pengorbanan binatang. Di dalam kisah Alkitab pun Bapak Ibu, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita ingat bagaimana Kain dan Habel waktu mereka mempersembahkan kurban. Firman Tuhan berkata bahwa persembahan Habel diterima karena ia mempersembahkan yang terbaik. Terbaik dalam ukuran apa Bapak Ibu? Memang Allah sudah menetapkan untuk dapat datang di hadirat Allah yang suci. Manusia yang berdosa harus mengorbankan binatang. Kisah-kisah Abraham yang mengadakan upacara pengorbanan. Kisah-kisah orang Israel di mana para imam memimpin upacara korban menunjukkan kepada kita bahwa memang benar. Tanpa pengorbanan tidak ada pengampunan dosa. Itu sebabnya waktu Yesus ada di Taman Getsemani, ia sedih dan gentar. Ia sedang di dalam proses menyelesaikan tuntutan bahwa orang berdosa yang harus mati di dalam dosa, nanti besok dia akan tanggung dosa seluruh dunia. Oleh kasihnya yang besar dia rela korban ganti kita. Tetapi kesuciannya Bapak Ibu yang tidak bisa kompromi dengan dosa, itu membuat dia sedih dan gentar. Tetapi Bapak Ibu, untuk kepentingan kita, untuk manusia yang berdosa, Yesus taat kepada kehendak Bapa dan ia mati kurban di kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam keinginan kita untuk menang atas pencobaan, atau agar jangan kita hidup lagi di dalam dosa, marilah Bapak Ibu kita mengambil apa yang Yesus katakan, supaya kita senantiasa berjaga-jaga dan senantiasa berdoa. Kita tidak hanya bisa menang dengan bertahan atau menghindar dari dosa. Diperlukan tindakan aktif Bapak Ibu, di mana kita setia dalam doa, setia membaca firman, dan bersedia ikut kehendak Tuhan di dalam situasi apapun. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah membaca firman. Kami melihat oleh karena kasih-Mu, Engkau telah berkurban di kayu salib ganti kami. Orang-orang yang tak layak dikasihi tetapi dapat belas kasihan. Engkau telah menunjukkan tindakan yang benar di dalam ketaatan sampai mati untuk tujuan yang kekal.
Tetapi kami yang sudah diselamatkan, Tuhan panggil kami. Bukan untuk mati, tetapi untuk hidup di dalam Engkau. Oleh karena itu Bapa, pada waktu kami masih diberi nafas kehidupan, biarlah kami ada tekad di dalam doa, di dalam membaca firman, agar kami senantiasa bisa menang atas pencobaan dan hidup hanya bagi tujuan-tujuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar, mengingatkan kita, meneguhkan kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Dan kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita menyanyi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh telah terbukti dalam kehidupan kami. Mau berkorban mati di kayu salib untuk menanggung dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk karya terbesar yang kami alami. Karya terbesar di kayu salib yang Kau berikan buat kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tidak bisa kami membalas kasih-Mu dalam kehidupan ini. Hanya kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang berkehendak dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat persembahan yang telah kami berikan. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dalam penyembahan dari awal, pertengahan sehingga boleh selesai dengan baik. Kiranya segala sesuatu yang telah kami lakukan ya Tuhan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu di surga
menjadi berkat bagi kami sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Allah. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus dan tuntunan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, saat teduh. Saat teduh selesai dan ibadah kita pada malam hari ini selesai. Kami mengucapkan selamat malam. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.